Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal USM STIS untuk tahun 2017 ya. Jadi sekarang kita sudah nomor 7. Soal nomor 7 ini soal mengenai fungsi kuadrat ya. Jadi jika fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x tambah 5, maka pernyataan yang di bawah yang benar adalah jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah fungsinya ya, 2x pangkat 2 tambah 3x tambah 5. Nah, berbicara mengenai turunan dari fungsi ini, jadi misalkan ada fungsi kuadrat fx, ketika dia diturunkan, itu menjadi persamaan yang berarti gradien dari garis tersebut ya. Jadi ketika ini diturunkan, kita mendapatkan fungsi persamaan 4x ditambah 3. Nah, koefisien x yang perlu kita perhatikan ya. Jadi jika koefisien x positif, maka turunan pertamanya bisa kita katakan naik. Ketika koefisien x negatif, maka turunan pertamanya turun. Atau mungkin ya bisa kita identifikasi dari awal ya. Jadi ketika masih dalam bentuk fx, ketika a-nya positif, berarti turunan pertamanya bisa dikatakan fungsi naik ya. Dan sebaliknya, kalau negatif berarti turunan pertamanya turun. Oke, jadi jawaban yang benar adalah B. Sekarang kita ke nomor 8. Ini mengenai persamaan lingkaran ya. Jadi luas lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurang 6y dikurang 12 sama dengan 0 adalah, jadi yang ditanyakan adalah luas lingkaran. Nah, tentu untuk mencari luas lingkaran ya, rumus yang kita ketahui PR pangkat 2. Berarti yang perlu kita cari pertama adalah jari-jari atau R. Nah, ini adalah persamaannya. Rumus untuk mencari jari-jari boleh kita pakai rumus yang ini ya. Jadi 1/4 A pangkat 2 ditambah 1/4 B pangkat 2 dikurang C. Adapun nilai-nilai A, B, dan C adalah sebagai berikut. Jadi A adalah koefisien X, B adalah koefisien Y, dan C adalah konstanta. Sehingga sisa kita masukkan ke dalam rumus R ini. 1/4 dikali 16 ya, ditambah 1/4 dikali 36 ditambah 12. Sehingga kita dapatkan R sama dengan 5. Nah, R-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita masukkan ke rumus luas lingkaran. Sehingga kita dapatkan PR kuadrat sama dengan 25pi. Jadi jawabannya error ya. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Nah, ini soal masih mengenai fungsi kuadrat. Yang ditanyakan adalah persamaannya. Nah, kebetulan untuk soal nomor 9 ini sebenarnya optionnya atau pilihan jawabannya cukup mudah ya, karena perbedaannya signifikan antara yang satu dengan yang lain. Teman-teman sebenarnya bisa langsung coba masukkan titik 0,2 ini ke persamaan ya. Jadi ketika kita masukkan x0 yang menghasilkan y sama dengan 2, itu jawabannya. Nah, di option di antara 5 pilihan jawaban ini hanya satu yang memenuhi, yaitu jawaban A. Atau kalau kita mau identifikasi grafiknya, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ini bentuk umum ya. Jadi kalau misalkan A-nya lebih dari 0, berarti kurva terbuka ke atas. Nah, untuk jawaban semua di sini positif ya, positif 1, kurvanya menghadap ke atas. Yang kedua adalah C adalah titik potong dengan sumbu Y, maksudnya sini ya, sumbu Y. Jadi titik potong dengan sumbu Y di sini adalah di 2. Jadi cari di option yang nilai C-nya sama dengan 2. Nah, kebetulan yang nilai C sama dengan 2 hanya di jawaban A. Sehingga jawaban itu tetap di option A. Oke, sekarang untuk soal nomor 10 kita masuk lagi ke soal eksponen. Ya. Jadi yang diketahui adalah 8 pangkat M sama dengan 27. Yang ditanyakan 2 kali 4 pangkat M dikurang 2 dikali 2 pangkat M. Oke, kita berangkat dari apa yang diketahui ya. Jadi 8M sama dengan 27 ini
bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 3 pangkat M ya. Jadi 8 sendiri ini adalah 2 pangkat 3. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi ketika pangkat 3 ini yang mau kita hilangkan, berarti kedua ruas harus diakar tigakan. Yang ini ruas kiri ketika diakar tigakan sisa 2 pangkat M. Di sebelah ketika diakar tigakan akan menghasilkan 3. Nah, 2 pangkat M sama dengan 3 ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah 2 kali 4 pangkat M ya, dikurang 2 dikali 2 pangkat M. Nah, bentuk yang pertama ini 4 pangkat M itu boleh kita modifikasi menjadi seperti ini ya. 4 pangkat M itu sama dengan 2 pangkat M ya. Karena sifat eksponen itu pangkat dipangkatkan dikalikan, jadi boleh saya tukar posisinya M dengan 2 ya. Jadi supaya mengandung 2 pangkat M. Oke, selanjutnya yang ini ya, langsung 2 kali 2 pangkat M. 2 pangkat M tadi diketahui 3, jadi 2 dikali 3. Nah, sekarang kita dapatkan hasil 2 pangkat M ini kita ganti jadi 3 ya, seperti yang diketahui di atas. Jadi 2 dikali 9, 18 dikurang 6, itu sama dengan 12. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, teman-teman. Untuk pembahasan kali ini kita sampai di sini dulu. Nantikan untuk pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.